Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih, terhormat. Saya DRS Bernardus Didi Sumarsono dari SMA Katolik Santo Tomas Agung Tulungagung menyampaikan gelar kaya dari kegiatan pelaksanaan diklat calon kepala sekolah yang dilaksanakan oleh LPPKS bersama dengan Indonesia tahun 2021 secara daring. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kegiatan ini dilaksanakan sekitar 2 bulan lebih sedikit. Bahwa kegiatan diklat ini dilaksanakan dalam 4 tahap. Yang pertama adalah kegiatan OJT 1 atau on the job training yang pertama. Kemudian yang kedua adalah IST 1, yang ketiga dilanjutkan dengan OJT 2, dan yang terakhir adalah IST 2. Berkaitan dengan apa yang saya tampilkan kemudian, itu terutama berkaitan dengan kegiatan OJT 2, di mana dalam kegiatan OJT 2 kita melaksanakan 3 hal. Yang pertama adalah kegiatan rencana proyek kepemimpinan, kemudian adalah KM, yang ketiga adalah kegiatan pengembangan potensi. Ada 2 sekolah kami melaksanakan kegiatan, yaitu di SMA Katolik Santo Tomas Agung Tulungagung sebagai sekolah magang 1, dan di SMA Negeri 1 Ngulut sebagai sekolah magang 2. Kita lihat sini ada kegiatan rencana proyek kepemimpinan. Nah, rencana proyek kepemimpinan ini dilaksanakan di sekolah magang 1, yaitu SMA Katolik Santo Tomas Agung Tulungagung. Perlu kami sampaikan bahwa dalam kegiatan OJT 2 ini kami mengambil judul yaitu pendampingan RPP dan pembuatan media pembelajaran terutama yang berbasis IT di SMA Katolik Tulungagung, dengan harapan untuk mampu menyelesaikan masalah yang muncul, yaitu kurangnya minat belajar peserta didik di sekolah di mana kami berada. Nah, berkaitan dengan itu ada 3 siklus yang sudah dilaksanakan. Siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga. Siklus pertama adalah kegiatan IHT atau in-house training. Siklus kedua dan ketiga itu adalah kegiatan lesson study yang merupakan kegiatan kolaborasi MGMP sebenarnya, tetapi dalam hal ini kami menggunakan contoh MGMP matematika yang menggunakan kolaborasinya. Jadi kita mulai dari kegiatan IHT. Nah, kegiatan IHT ini dilaksanakan selama 3 hari secara berturut-turut. Yang pertama dibuka dengan kegiatan pengembangan atau pendampingan pembuatan RPP yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang ada di SMA Katolik, yang didampingi langsung oleh Bapak Pengawas Pembina, yaitu Bapak Sunyoto, yang sekaligus sebagai mentor 1. Dalam pengembangan RPP, guru apa ada hasil yang dilakukan atau didapatkan dari pengembangan RPP ini, saya kumpulkan aja sebagian dari RPP yang dibuat oleh Bapak Ibu guru, yang sekaligus juga sudah disahkan oleh Bapak Sunyoto. Di sini ada RPP yang dikembangkan, tentunya yang mengacu pada pendekatan sesuai dengan karakteristik peserta didik di SMA Katolik, di mana di SMA Katolik peserta didiknya sangat beragam, mulai dari ekonomi beragam, dari latar belakang keluarga beragam, suku budaya agama dan beragam. Itu yang ada di SMA Katolik. Maka pendekatan harus sesuai dengan peserta didik. Kalau tidak sesuai dengan peserta didik akan sulit, karena ada perbedaan yang mungkin sangat jauh dari ekonomi, dari kemampuan dan seterusnya. Ini hasil dari RPP yang dilaksanakan pada IHT yang pertama, yang didampingi oleh Bapak Sunyoto selaku pengawas pembina sekaligus mentor 1. Kemudian pada hari kedua dan ketiga
didampingi langsung oleh tim dari Kompas Gramedia Surabaya untuk pembuatan media pembelajaran yang berbasis IT. Ada hasil yang bisa saya dapatkan, ini adalah hasil karya sendiri, hasil karya saya pada hari kedua dan ketiga terutama, karena pada hari kedua, hari pertama sudah pembuatan RPP, kemudian hari kedua adalah pembuatan media pembelajaran berbasis Bandicam. Hasilnya kayak apa? Kita lihat bersama-sama. Ini hari pertama. Nah, ini adalah Bandicam, ini yang pertama. Nah, ini masih belajar ini, sehingga hasilnya kayak gitu. Kemudian kita coba pembelajaran berikutnya masih tak menggunakan Bandicam. Nah, ini coba saya menggabungkan Bandicam dengan PowerPoint. Saya gabungkan jadi satu, hasilnya kayak seperti ini. Nah, ini penggabungan antara Bandicam, ini Bandicamnya sendiri, kemudian ini PowerPoint-nya kita gabungkan jadi satu. Jadi kita bisa menggabung PowerPoint dengan Bandicam sehingga membuat sebuah tampilan yang menarik. Tidak hanya PowerPoint yang biasa-biasa, tetapi PowerPoint yang lebih menarik lagi. Nah, saya menggunakan sosiologi karena saya berdasarnya adalah guru sosiologi, maka saya mengambil materi pertama kelas 10 yaitu tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi berasal dari kata Latin. Nah, ini akan sangat mudah, akan sangat menarik daripada kita mungkin ini bisa dipakai dalam daring kayak gini, dalam situasi pembelajaran daring. Anak-anak di rumah bisa melihat wajah kita. Ini bisa kita besarkan. Sekaligus dia bisa juga melihat materi. Jadi guru bisa berinteraksi dengan anak melalui PowerPoint dengan gambar yang kita masukkan di Bandicam. Itu pada hari yang kedua. Kita lihat pada hari yang ketiga. Nah, ketiganya ada dua materi yang diberikan. Materi pertama adalah pembuatan media pembelajaran menggunakan video scribe. Ini tetap. Jadi yang tadi saya coba untuk saya ubah menjadi sebuah video scribe. Nah, ini foto saya. Jadi tampilannya bisa hidup kayak di YouTube yang sering kita lihat itu kayak gini penampilannya, ya kan? Nah, ini hasil dari IHT pada hari yang ketiga. Pada hari ketiga hasilnya adalah kayak gini. Kita belajar untuk membuat e-book. Nah, kita membuat e-book. Jadi e-book itu electronic book. Nah, ini bisa dipakai oleh anak-anak. Kita berikan kepada anak-anak pada saat anak-anak belajar di rumah. Kita bisa memberikan buku materi lewat internet. Jadi tidak harus anak-anak membeli buku, memfotokopi, tetapi bisa melihat dari e-book yang kita buat. Nah, ini masih sederhana. E-booknya saya tidak membuat materi, tapi saya buat laporan OJT 2 yang sederhana. Itu saya masukkan di e-book. Masih 9 halaman. Ini bisa lebih terus dengan keinginan kita. Untuk tahap berikutnya adalah siklus 2. Tentu bahwa evaluasi ini sebelum kita ke siklus 2 ada sebuah refleksi. Refleksinya adalah bagaimana kita melaksanakan IHT ini. Apakah kita mampu memang membuat RPP sesuai dengan karakteristik peserta didik? Apakah kita juga mampu membuat media pembelajaran berbasis Bandicam maupun video scribe kita pakai sebagai evaluasi. Kemudian kita menginjak ke siklus kedua, seperti tadi saya sampaikan, kolaboratif MGMP matematika, di mana kita menggunakan 3 tahap dalam setiap siklus, yaitu perencanaan atau plan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaannya atau do, dan yang ketiga itu adalah refleksi atau see. Nah, yang kita lihat ini gambar-gambar atau foto-foto yang kita lihat ini adalah bagaimana Bapak Ibu guru mencoba untuk melaksanakan siklus yang kedua dalam lesson study, bekerja dalam kelompok MGMP, bekerja dalam kelompok kecil di MGMP. Tentu pertama adalah minta bimbingan petunjuk dari pengawas, pendamping atau pengarah pembina dalam metode 1 yang sekaligus
beruntung kami bisa didampingi oleh Kasih SMA Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Tulungagung, Ibu Riris Etika Sari. Nah, sebelum kita melaksanakan ini, kita sekaligus membuat sosialisasi KM-nya dan sosialisasi dari pelaksanaan dari bagaimana pentingnya lesson study dari pembelajaran kolaboratif dari MPMP. Contoh plannya, contoh perencanaan. Dalam perencanaan ini kita mencoba untuk melihat atau menyusun kelas mana yang akan kita pakai sebagai kelas modelnya. Kemudian guru modelnya siapa itu kita tentukan dalam plan yang pertama ini. Gurunya siapa, kelasnya apa, kemudian materi pembelajarannya kayak apa, seperti apa, dan juga diberi masukan tentang kelas itu. Kebetulan kita mengambil kelas 10 MIPA 2. Nah, guru-guru pendamping kelas 10 akan menjelaskan bagaimana kondisi 10 MIPA 2. Setelah itu ditentukan. Nah, kebetulan pada saat ini teman-teman sepakat untuk menunjuk Ibu Irma Ayuningrum, SPD MSc sebagai guru model, baik pada siklus kedua maupun siklus yang ketiga. Nah, setelah itu, setelah siap semuanya, maka dalam tahap pelaksanaan ini dilaksanakan. Bu Irma mendampingi anak, memberikan materi sesuai dengan karakter peserta didik yang tadi sudah ditulis di RPP. Untuk yang siklus yang kedua ini, observernya cukup dari guru-guru MPMP Matematika, dilaksanakan di kelas 10 MIPA. Dari studi well-being anak IPA ini cukup membanggakan, karena anak IPA kalau kita lihat rata-ratanya studi well-being atau tingkat kenyamanan anak IPA itu mencapai 93,75%. Saya cukup bangga, hebat ini Bu Irma mampu mendampingi anak-anak dan mampu diajak komunikasi. Setelah diberikan angket studi well-beingnya, student well-being ternyata membanggakan. Setelah itu masuk di dalam kelompok kecil lagi untuk merefleksi apa yang dilakukan oleh Bu Irma, kelemahan Bu Irma apa, kelebihan Bu Irma apa yang perlu diperbaiki, itu semuanya dibahas di dalam refleksi. Setelah itu hasil dari refleksi kita lanjutkan di siklus yang ketiga. Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, pada siklus yang ketiga ini kita coba untuk mencari kelas model yang lain. Kenapa kelas model yang lain? Kita mau membandingkan apakah anak IPA yang memiliki studi well-being 93,75% dan juga keberhasilan di dalam pelaksanaan pembelajaran juga cukup baik. Kalau kita lihat di materi saya itu di atas 83%, sangat bagus. Nah, kita mencoba untuk melihat anak IPS. Apakah anak IPS juga memiliki faktor kenyamanan seperti anak IPA? Pada siklus yang ketiga, melalui perencanaan, kemudian do, dan kemudian see. Bapak Ibu yang terhormat, apa yang terjadi pada siklus yang ketiga? Ternyata pada siklus yang ketiga ini di luar prediksi kita. Di mana anak IPS? Ya, ternyata berbeda dengan anak IPA. Kemudian tingkat keberhasilan dalam prosesnya bagaimana? Berbeda. Kalau ini di atas 83, keberhasilannya ini sekitar 73% di bawah IPA. Kemudian bagaimana monitor pelaksanaannya dari guru-guru ini? Rata-rata 83,76% ini dari guru-guru. Apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari proses ini? Yang bisa kita dapatkan dari proses ini bahwa harus terus dikembangkan. Jadi artinya bahwa lesson study itu tidak berhenti pada pembelajaran MPMP Matematika saja. Maka lesson study harus kita kembangkan dalam pembelajaran MPMP yang lain. Ternyata ini sangat bagus sekali kalau kita kembangkan. Bisa suatu ketika nanti berikutnya akan dicoba untuk MPMP IPS, MPMP bahasa, kelompok bahasa, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga semua anak-anak baik IPA maupun IPS, baik yang memiliki kemampuan yang lebih maupun yang sedang maupun yang kurang, memperoleh pendampingan yang sama dari Bapak Ibu guru. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kita melihat ke kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan pengembangan potensi kepala sekolah yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tulungagung. Nah, pengembangan potensi ini berawal dari
kekurangan yang dimiliki oleh calon kepala sekolah saat ini, yaitu saya, bahwa kurang maksimal di dalam bagaimana menjalin partisipasi masyarakat, terutama dalam penggalangan dana. Itu masih mengalami kendala. Dan ini kami mencoba untuk belajar dengan SMA Negeri 1 Munu Tulungagung. Kenapa memilih SMA Negeri 1 Munu Tulungagung? Karena kebetulan SMA Negeri 1 Munu ini adalah SMA model yang ada di Tulungagung dan SMA Katolik sebagai sekolah imbasnya, begitu. Seperti biasa kami komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan Bapak Segumas yang sekaligus sebagai anggota dari komite, kemudian dari Bapak Kurikulum dan beberapa teman yang lain yang tidak bisa saya masukkan dalam foto ini. Ada beberapa yang belum ada, yang sudah ada di SMA Negeri 1 Munut, tapi belum ada di SMA Katolik. Yang pertama adalah pengembangan komite sekolah, pemberdayaan komite sekolah. Yang kedua adalah ini, pengembangan psikodisop. Psikodisop ini adalah toko yang ada di sekolah, melayani kebutuhan sekolah. Ini cukup berhasil melayani kebutuhan sekolah dan juga melayani masyarakat sekitar sekolah. Psikodisop rencananya dalam ke depan psikodisop ini tidak hanya melayani secara offline, tetapi anak akan dikembangkan melayani juga dengan online. Ini psikodisop. Kemudian komite sekolah. Nah ini ternyata bagus sekali kerjasama sekolah dengan komite sekolah, sehingga tidak hanya mengandalkan dari BPUPP pembagian sekolah, tidak hanya mengandalkan pada bos, tetap bisa memberdayakan adanya komite sekolah. Kegiatan yang tidak bisa kita lepaskan itu adalah KM. Kita mencoba untuk melihat rapot mutu yang ada di kedua sekolah, baik yang ada di SMA Negeri 1 Munut maupun di SMA Katolik Tulungagung. Kelemahan di SMA Katolik Tulungagung walaupun tidak lemah-lemah banget, nilainya sekitar di bawah di atas 6, di bawah 7 adalah bagaimana seperti yang sudah saya sampaikan di depan, 6, sekian begitu rata-ratanya. Bagaimana pendampingan anak itu harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Itu tidak bisa ditawar lagi. Karena kalau pendampingan itu lepas dari itu, maka kegiatan akhirnya akan muncul anak-anak, mungkin anak-anak yang mengalami kesulitan akan tambah mengalami kesulitan, anak sulit matematika akan tambah sulit matematika, anak yang mungkin sulit yang IPA, sulit fisika akan tambah semakin fisika. Kalau para pengampu, pendamping, guru-guru mata pelajaran tidak mendampingi peserta didik sesuai dengan karakternya. Ini saya pikir gelar kaya yang bisa saya sampaikan berkait dengan kegiatan selama lebih kurang 2 bulan yang saya laksanakan di 2 sekolah, baik itu di sekolah SMA Katolik Santo Thomas Aquino Tulungagung sebagai sekolah magang 1 maupun SMA Negeri 1 Munut sebagai sekolah magang 2. Baik Bapak Ibu, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas tutur kata, atas kelemahan dan sebagainya yang mungkin kurang persiapan dari gelar karya pada saat ini. Terima kasih. Semoga Tuhan menyertai kita semua dan mohon maaf sekali lagi atas kekurangan dan salah kata di dalam peristiwa ini. Sukses untuk kita semua dan salam sehat dari saya dari Tulungagung. Terima kasih.